Selamat siang Bu Indri. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bisnis yang saya buat terlebih dahulu, yaitu MedJournal. MedJournal merupakan sebuah aplikasi. Fungsi utama dari aplikasi tersebut yaitu dapat melakukan booking untuk kunjungan medis. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan konsultasi secara online melalui aplikasi kami. Nah, jadi bisnis model kanvas ini terdapat dari 9 elemen. Yang pertama yaitu customer segment, yang berisi karakteristik dari pelanggan yang akan ditargetkan atau yang ingin difokuskan pada bisnis. Aplikasi MedJournal ini berfokus pada pengguna yang berusia 40 tahun ke atas dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga pekerjaan apa saja. Tentunya pengguna yang memiliki kesehatan juga memiliki gangguan kesehatan juga merupakan target utama pada customer segment MedJournal. Pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut ditargetkan yang berada pada daerah Jabodetabek, karena aplikasi tersebut berfokus pada daerah rumah sakit yang berada pada daerah tersebut. Nah, kalau daerah Jabodetabek kan rumah sakitnya itu lebih banyak dan lebih terkenal. Terus dengan daerah yang lebih kecil, pengguna juga lebih dapat fokus pada rumah sakit tertentu saja. Yang kedua yaitu customer relationship. Customer relationship berisi tentang MedJournal bagaimana menjamin hubungan erat dengan pengguna dan untuk selalu menggunakan aplikasi tersebut. MedJournal akan selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekarang. Nah, karena kan kayak sekarang kebetulan lagi COVID, jadi kita akan menunjukkan perhatian kita melalui seperti sosial media, seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau dan lain-lain. Nah, kita juga akan melakukan uh, men menunjukkan perhatian kita melalui SMS, nah, kayak gitu. Nah, seperti forum, atau kita juga bisa melalui email juga. Nah, selain itu, yang ke-6 itu subscription. Nah, untuk subscription ini kita bertujuan supaya yang pengguna yang sering melakukan booking seperti yang dia ingin pergi ke dokter mingguan. Nah, jika melakukan booking terus-terusan, kita akan memberikan diskon. Nah, ini kita akan menunjukkan perhatian kita melalui subscription ini. Yang ketiga yaitu channel. Channel merupakan metode yang digunakan MedJournal supaya pengguna dapat menjangkau kita. Nah, jadi melalui channel ini kita ada aplikasi MedJournal. Nah, aplikasinya tentunya itu karena kita ini aplikasi adalah bisnis utama dari kitanya. Terus kita juga ada menyediakan official website yang merupakan uh, yang berisi tentang MedJournal dan juga layanan yang kita sediakan. Dan kita juga menyediakan forum discussion yang berisi tentang banyak-banyak hal yang tentang uh, pengetahuan yang sudah umum. Terus yang keempat, melalui sosial media kita juga customer juga bisa menjangkau kita, dan juga melalui email jika ada masalah. Yang keempat yaitu value proposition. Value proposition ini adalah berisi tentang kelebihan dari MedJournal kita dan keuntungan apa saja yang akan diterima oleh pengguna. Nah, yang pertama itu tersedia informasi progres kesehatan pengguna. Nah, kita di MedJournal ini ada berisi notes. Notes ini adalah berisi progres kesehatan dari uh, pengguna yang sudah menggunakan melakukan pemeriksaan ke dokter berkali-kali. Nah, dari itunya dokter akan memberikan pesan dan kita bisa melihat progresnya dari notes itu. Yang kedua yaitu memudahkan booking dokter yang diinginkan. Tentu saja ini adalah fungsi utama dari aplikasi MedJournal. Yang ketiga yaitu mengetahui jadwal tersedia untuk dokter tertentu.
dari Med Journal ini kita bisa melihat dokter apa saja yang tersedia untuk melakukan pembookingan atau ingin pemeriksaan pada jadwal tertentu. Yang keempat yaitu dapat bayar langsung dengan melalui aplikasi dengan e-money. Setelah proses booking dokter sudah selesai, kita juga menyediakan untuk bayar langsung secara langsung melalui e-money atau kartu kredit dan lain-lain. Yang kelima yaitu berisi pesan dokter kepada pengguna tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, itu yang seperti saya tadi jelaskan yang ada notes-nya itu. Yang keenam yaitu konsultasi langsung dengan dokter yang tersedia melalui forum. Ini selain aplikasi tersebut, selain dapat melakukan pembookingan online, kita juga membuka konsultasi secara online, sehingga untuk pengguna yang memiliki daerah yang sulit, yang jauh dari Jabodetabek juga dapat melakukan konsultasi. Nah, yang kelima dari bisnis model Canvas yaitu revenue streams. Revenue streams ini berisi tentang keuntungan yang akan kita dapatkan dengan menggunakan Med Journal. Keuntungan pertama yaitu komisi dari rumah sakit. Di sini kita akan melakukan perjanjian dengan bagian rumah sakit supaya jika ada pemesanan melalui aplikasi Med Journal, kita juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari biaya konsultasi tersebut. Terus yang kedua adalah konsultasi online. Dari konsultasi online ini kita juga akan mendapatkan sedikit keuntungan dari untuk setiap pengguna yang menggunakan konsultasi online. Untuk bisnis model Canvas yang keenam yaitu elemen keenam yaitu key activities. Key activities ini pertama key activities ini berisi tentang aktivitas yang harus dilakukan untuk membuka dan menjalankan bisnis tersebut. Yang pertama tentunya adalah pembuatan aplikasi. Nah, kalau nggak ada aplikasi ini, bisnis juga nggak akan bisa jalan. Yang kedua yaitu kerjasama dengan pihak rumah sakit. Tentunya kalau kita nggak ada kerjasama dengan rumah sakit, kita nggak bisa dapat keuntungan. Yang ketiga yaitu dengan promosi. Jika kita tidak ada promosi, kita pengguna tidak akan kenal kita dan tidak akan menggunakan kita. Yang keempat yaitu maintenance. Maintenance ini adalah jika aplikasi kami ada masalah gangguan atau ingin ada perbaikan yang lebih lanjut, maka kita juga memerlukan maintenance supaya untuk memperbaiki aplikasi tersebut supaya dapat berjalan dengan baik. Yang elemen ketujuh yaitu key resources. Key resources adalah sumber yang harus punya supaya Med Journal dapat dijalankan. Nah, yang pertama yaitu uang tunai. Tentunya kita juga memerlukan modal untuk membuat aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu komputer. Aplikasi tersebut harus dibuat dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan aplikasi programming. Yang ketiga adalah database. Database merupakan isi dari informasi. Nah, karena aplikasi tersebut dapat menyimpan banyak data dari pengguna-pengguna, maka kita juga memerlukan database yang cukup besar dapat menampung data-data dari pengguna tersebut. Yang keempat yaitu kerjasama dengan rumah sakit. Nah, seperti yang tadi bilang, kita juga harus melakukan kerjasama, atau enggak kita tidak dapat mendapatkan keuntungan. Elemen ke-8 yaitu key partners. Key partners adalah hubungan yang kerjasama yang kita harus miliki untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang pertama yaitu rumah sakit. Jika tidak ada rumah sakit, kita tidak akan bisa kerjasama dengan bisnis kita tidak akan bisa jalan dengan baik. Yang kedua yaitu dokter, sama juga dengan rumah sakit. Yang ketiga yaitu bank. Jika kita tidak ada kerjasama dengan bank, kita tidak bisa memanfaatkan aplikasi yang membayar langsung dengan menggunakan aplikasi Med Journal. Yang keempat, OVO.
karena ini adalah e-money seperti juga dengan GoPay, kita juga menyediakan e-money supaya memperluas cara bayar bagi pengguna. Yang keenam yaitu programmer. Kita juga memerlukan programmer untuk membuat aplikasi tersebut supaya aplikasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh yaitu desainer aplikasi. Desainer aplikasi ini bertujuan supaya aplikasi yang kita buat ini dapat mudah dipahami oleh pengguna. Dan desainer ini sangat penting karena banyak jika ada banyak desainer ini supaya pengguna dapat memahami dengan lebih baik fitur-fitur yang pada aplikasi tersebut. Elemen yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure merupakan biaya yang akan dikeluarkan jika kita menjalankan bisnis tersebut. Yang pertama adalah biaya programming, tentunya itu biaya untuk pembuatan aplikasi, seperti juga biaya desain juga merupakan biaya pembuatan, biaya maintenance merupakan biaya ketika kita jalankan, biaya pajak ya biaya wajib, biaya promosi, biaya supaya kita ingin memasarkan produk kita. Nah, begitulah bisnis model kanvas dari saya untuk aplikasi Medjournal. Terima kasih.